bukan masuk ke ranah, branding dulu atau promosi, justru mengapa, definisi itu sangat diperlukan, Mhm, sebenarnya lebih kepada bagaimana brainwash otak-otaknya masyarakat Indonesia bahwa sebenarnya, membangun homestay itu tidak sulit gitu loh. mhm, Karena masih bayangan mereka homestay itu harus dibangun sesuatu yang baru. Pikiran mhm, mereka ketika kita ngomongin homestay, mereka harus menawarkan tanahnya gitu. "Oh ya Bu, iya, saya punya tanah nih siap untuk dibangun," gitu. mhm, Jadi buat saya pribadi bukan, definisi homestay bukan mengarah ke branding ya? branding gitu, tetapi justru bagaimana how to develop homestay itu sendiri di beberapa desa wisata, Mmm, gitu. Kalau branding-nya sendiri ya sebenarnya sudah punya branding karena kalau kalau orang yang paham terhadap homestay, yang namanya juga homestay orang yang tinggal di rumah, jadi kita itu ya include atraksinya ya ada di sana, gitu. mhm, Jadi sebenarnya nggak jauh, tanpa karena gini, uniqueness itu ada di masing-masing rumah orang. Setiap mhm, orang apalagi kalau orang Bali karakternya berbeda, cara mhm, pola jangankan cara pola asuh anak juga berbeda gitu. iya, Saya pribadi sebenarnya awalnya nggak kebayang nih mau, buatkan rumah kamar saya itu sebagai homestay. mhm, Padahal dulu kalau di tempat bapak saya ada hotel kecil di Lovina, gitu, justru berbeda gitu loh ininya, apa mhm, namanya, mereka itu kita 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 itu, tergantung dengan, potensi yang ada di sana. Jadi kita hanya jual bed and breakfast, tidak terlalu banyak untuk mmm, bisa mhm, memunculkan atraksi. Tapi ketika di homestay saya coba, oh rumahnya ini pakai homestay, justru yang kita tidak tonjolkan akhirnya kita tonjolkan dalam artian, oh pagi kalau orang Hindu harus, eee say thank you-nya dengan apa, dengan sembahyang, kopi gitu kan mhm, atau jadi kita awalnya mungkin pakaiannya biasa aja gitu kan, iya, tapi kalau ada, oh ada tamu nih mungkin dia pengen lihat kalau kita pagi ngapain gitu, atau jenis makanan kita sarapannya itu apa. Jadi hal itu yang menjadi atraksi dan kalau pemahaman definisi homestay itu sebenarnya kenapa sangat diperlukan, ya itu tadi, untuk bisa memberikan pemahaman kepada mereka mhm, yang, memang benar-benar ingin, eee eee, membangun homestay itu sendiri yang paling penting kalau misalnya pemerintah memiliki yang namanya harapan itu kayak kemarin kan tahun 2017 100.000 homestay seperti itu. Tetapi pemerintah sendiri sebenarnya belum mampu, eee, membuat masyarakat sendiri paham apa itu homestay sebenarnya. Makanya saya mhm, kemarin wanti-wanti itu bilang kan homestay, pondok wisata, mhm, kebanyakan orang-orang itu ya jadi guest house dia karena, konsep homestay yang sebenarnya itu yang hanya tidak boleh lebih dari 5 kamar, orang lokalnya ada mhm, di satu atap dengan dia atau di satu area, atraksinya ada di sana, itu tidak terjadi gitu. mhm, mhm, mhm. Jadi itu sih Mas kalau menurut saya. Mohon maaf mungkin agak ngalor ngidul sedikit keluar Nggak kadang-kadang apa-apa nggak nggak sengaja. apa-apa. Jadi kan, Heeh, kalau saya simpulkan berarti sebenarnya itu experience-experience dari atraksi ini kan ya yang, jadi penting untuk definisi itu, begitu kan ya? ya ya. Jadi untuk memberikan definisi itu ya lebih dipertegas lagi atau gini deh Mas, apa namanya, eee mungkin berpikirnya, "Oh ini soalnya bahasa serapan nih, bahasa asing nih, nggak bisa." Mhm, Jadi mhm, padahal itu sebenarnya sudah di ini kan, di pondok wisata itu sudah sebenarnya mmm, definisi homestay itu ada udah gitu. ada Cuman begitu kan ya? Mhm, cuman, kan justru kok homestay lebih booming ketimbang yang namanya pondok wisata gitu loh. iya iya iya, Coba deh, terus sekarang nama akomodasi itu kan ada pondok wisata sama rumah mhm, wisata. Nih iya kemarin sih pemerintah nambah buat bingung kita lagi gitu. iya, bener, Jadi belum belum selesai satu gitu, jadi numbuh lagi yang lain gitu loh. Padahal seharusnya kan satu diberikan ini dengan mhm, acuan yang jelas. mhm, mhm, Gitu sih dari saya. Terus apa mhm. tadi pertanyaannya lagi, Dua? Nah, jadi, selanjutnya ini, jadi kan dari tourism experience itu, begitu kan, yang didapat sama turis dari hasil atraksi-atraksi, kita tahu dari secara internal itu ada, atraksi seperti apa, ada yang berikan meditasi, kelas meditasi, art class, atau handicraft class segala macam di dalam homestay-nya itu sendiri. Dan juga dari desa wisata itu ada kawasan subak, wisata trekking, segala macam. Nah, itu di luar daripada homestay-nya itu sendiri. Nah,
Jadi menurut Ibu nih, hal apa saja yang jadi nilai jual utama kompetitif gitu, dari sisi branding untuk ngusung identitas, akomodasi homestay ini? Apakah dari sisi atraksinya dari internal usaha kah? Atau juga lebih baik juga diintegrasikan dengan kontetikan dari ekosistem di sekitar usaha, kayak desa wisata begitu, karena jadi lebih banyak atraksi begitu kan. Nah, lalu Oke. bagaimana integrasiin nilai jual utama tersebut, atraksi-atraksi tersebut dalam tata kelola homestay-nya? Oke. Mas, saya tadi, mau nyambung yang pertama dulu, saya baru ingat bahwa tentang, definisi homestay itu mungkin bisa mempertegas lagi bahwasanya kenapa menjadi homestay ataupun pondok gitu kan, tempat tinggal Hmm, tapi juga buat berwisata. Karena saya berpikir ini kan kita orang Indonesia sama dengan orang Melayu, punya iya, banyak anak gitu kan. iya, Nah, iya. ketika anak-anaknya pergi kan kamarnya, Kosong. nggak kepakai, Hmm, sehingga konsep apa, bisa dijadikan kamar sisa itu bisa dijadikan rumah singgah wisatawan, mhm, mhm, gitu. mhm. Itu mungkin tambahan yang tadi. Terus Iya, yang kedua, saya kira kalau kita berpegangan dengan kriteria Asian homestay, homestay Asian standard itu kan memang ada bagaimana, homestay yang baik itu ada di lingkungan yang mampu mendukung, dalam artian tidak mhm, hanya didukung oleh lingkungannya, tetapi juga mendukung lingkungan sekitar gitu. iya, Makanya, kemarin kita dapat dapat di Buleleng dapat juara 2 itu sebenarnya bukan hanya dari bagaimana sih di rumahnya Esa de Kubu gitu, tapi bagaimana Esa de Kubu itu dia mampu menjalin, interaksi dengan lingkungannya dan berkontribusi sebenarnya mhm, dengan lingkungannya. Dalam artian gini, ketika mungkin kita tidak masuk ke TDUP, kita kalau otomatis kan kalau tidak punya TDUP tidak perlu bayar pajak. iya, Tetapi ketika, homestay ini bagaimana sih berkontribusi gitu supaya orang lain nggak jadi, iri gitu, "Oh dia tuh kamarnya udah apa, ada tamu tinggal di rumahnya dia." Biasanya kita ini per kepala dihitung misalnya bayar 10.000 per kepala, mhm, gitu. Jadi ya tetap kalau pertanyaannya tadi kita tekankan ya tetap harus ada, homestay berdistribusi untuk lingkungan sekitarnya dan lingkungan sekitarnya justru mampu meningkatkan nilai otentisitas dari homestay, di mhm, luar daripada setiap homestay itu sudah memiliki, uniqueness sendiri gitu, otentisitas mhm, tersendiri gitu. mhm, Tetapi mhm, alangkah indahnya apabila memang bisa homestay itu mengikuti Asian Homestay Standard itu, bisa juga didukung oleh ataupun mendukung, atraksi di luar daripada, kondisi rumahnya, seperti mmm, itu. iya, 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 begitu. Iya. Oke, ini saya lanjut aja langsung ke pertanyaan ketiga, Ibu. Jadi, Mhm, di beberapa homestay itu, ini terkait juga dengan yang tadi atraksi-atraksi segala macam, dan juga di kawasan desa wisata, begitu juga, baik di kawasan desa wisata ataupun di homestay itu sendiri gitu kan. Karena ada beberapa homestay itu yang udah punya CHSE dan bahkan di kawasan wisata itu, di tempatnya Ibu, kalau di Sudaji ada yang udah ada GIAS begitu kan, lagi diinisiasi GIAS-nya ya. Nah, apakah sertifikasi itu jadi hal yang krusial gitu dalam menjaga sinergi lingkungan dan budaya bagi homestay dan juga bagi desa wisata, ataukah enggak? Karena yang saya tahu karakter kuat masyarakat Bali ini kan sudah sadar dan otomatis ini menjaga budaya dan lingkungan sendiri. Jadi apakah perlu karena itu? Dan kaitannya dengan tata kelola dan atraksi ini yang membutuhkan branding promosi seperti apa? Silakan Ibu. oke. Terkait dengan CHSE ini muncul kan karena pandemi gitu ya. Iya, Ketika kita ingin, eee gini, ketika kita pasarnya adalah pasar nasional, iya. nasional tahu bahwa standarnya harus CHSE, mau tidak mau walaupun budaya kita misalnya biasa kok, air air ada air di depan biasanya sebelum masuk, kalau kita benar-benar ngikutin yang namanya budayanya orang Bali, seharusnya keluar dari rumah itu nggak boleh langsung masuk ke ruang utama, pasti dia harus, ke dapur dulu, istilahnya ketemu sama Dewa Brahma, Api, dan Mhm, Wisnu gitu. mhm. Itu Mhm, sebenarnya mhm. sudah menjadi pegangan gitu kan. Tetapi kalau dikaitkan dengan ini perlu ya sangat perlu sih Mas, karena orang juga kalau kita mau sasar pasar,
domestik maupun internasional saat ini mau tidak mau ya kita harus, te apa, mengikuti, Ada aturan itu. aturan mainnya gitu loh. Karena, kalaupun kita mau, engage dengan yang namanya travel kan juga mereka ini masuk ke CHSE atau, apa, ikut gini CSE atau tidak gitu. Oh. Oke. Mas, saya sebentar aja ya. Ya ya, silakan Ibu. Halo Pak. Ya, sorry Mas, aduh. Iya, nggak apa-apa Bu. Oke, ini resikonya di rumah soalnya. Nggih, silakan Mas. Iya, mengenai Ya sertifikasi tadi tadi. Heeh. mhm 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 mhm. Itu tadi penting ya, tetap penting karena alasan yang itu. Terus yang kedua, apakah menyulitkan kepengelolaan bagaimana kaitannya dengan tata kelola ya? Mhm mhm mhm. Ya itu tadi, begitu. Oke. Bagaimana kaitannya dengan tata kelola dan tourism experience yang membutuhkan branding di promosi. Oke, terkait gini, yang namanya homestay yang sebenarnya tata kelolanya kan sebenarnya dia nggak terlalu ribet nih, Mas. Iya. Kita kita jangan meribetkan yang tidak ribet seharusnya Mhm gitu. mhm mhm. Kalau memang, konsepnya adalah homestay gitu, karena dia tidak akan memakai terlalu banyak orang gitu, karena family member-nya yang menjadi, server di sini kan, yang Iya. menjadi Mhm. pelayannya mereka gitu. Jadi, sebenarnya sih nggak terlalu ini gini aja, apa, terlalu ribet, hanya saja mungkin kalau dia standarnya sudah harus, mengikuti CHSE ya harus, apa namanya, poin-poin yang ada di sana harus diikutin, terus otomatis kan terkait dengan funding jadinya kan pasti ada penambahan biaya untuk itu, gitu kan. Latihan ya. Ya heeh, dan, gini juga sebenarnya, kemarin teman-teman kami justru agak kebingungan yang benernya yang bener-bener, maksudnya yang tidak ikut pelatihan, dia Mhm. bingung harus ngapain, terus daftarnya Oh. gimana. Yang program ini kan tidak serta-merta gitu loh, Mhm bisa mhm. diaplikasikan oleh semuanya, Mhm mhm. apalagi apalagi homestay yang memang dia ada di pelosok gitu, dia nggak gini kadang kadang kayak kami kan ada daerah Mondok pedalaman, daerah atas itu di daerah Pedawo juga Bali Agus sudah mulai rumahnya. Itu dia dia tidak daftar di gini CHSE, tidak jadi ya tapi masih ada aja tamu, maksudnya dia tahu, oh, ya sangat standar gitu Mhm sebenarnya. mhm. Dan kelemahannya ya kemarin itu mereka nggak tahu, "Bu, gimana ya caranya?" Saya kasih linknya, coba langsung isi-isi. Tetapi sebaiknya kalau memang saya sebenarnya masih agak rancu nih kadang pemerintah karena harus punya ini itu gitu kan. Ah, iya, perizinan Ya segala macam ya. jadi kok mengarah ke perizinan jadinya gitu. Mhm 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 Jadi saya mhm. sebenarnya benar-benar, pengen pengen ini apa, pengen coba memperjuangkan teman-teman saya yang benar-benar dia konsep homestay bukan yang sudah mulai ke level yang lebih atas gitu. Dan Iya. kemarin pun ketika kami pendataan, "Siapa sih Bu yang mau dijadikan ini, apa namanya, anggota bursa?" Gitu kan. Mhm. Ya sebaiknya yang mengikuti kriteria pemerintah di pondok wisata itu yang nggak lebih dari 5 kamar, aktivitasnya Pengalaman. ada yang saya bilang seperti itu. Cuman ya agak bingung karena kalau kita terus terang kalau justru saya di asosiasi ini sebenarnya pengen bantu teman-teman untuk melakukan promosi. Jadi yang benar-benar tidak paham, Iya. tentang promosi, kita asosiasi ini yang merangkul mereka, Mhm terus terkait mhm. dengan perizinan, kita asosiasi yang ngurus gitu loh. Jadi mereka nggak perlu ngurus ini itu, jadi Ya, baru mau ya karena ini gini, apa, homestay ini kan sebenarnya, eee, implementasinya Sabta Pesona sebenarnya. mhm mhm.
Jadi ketika kemarin pun rumahnya dipakein homestay, anak-anak saya sudah mulai, "Oh ya Ma, karena ada tamu kita harus gini ya." Mulai belajar bahasa Inggris, mulai memilah Oh, sampah, heeh heeh. mulai, setiap tamu ada yang datang, mereka tersenyum, escorting mereka. Jadi sebenarnya proses edukasi juga buat yang Anak-anak ya? ini. Jadi ya Mhm. betul betul. Itu sih Mas. Heeh heeh. Itu berarti memang kalau saya simpulkan dari jawaban Ibu tadi memang, asosiasi ini sebenarnya diharapkan juga bisa membantu dari segi promosi bersama juga, Bu, ya? Ya ya, betul betul Mhm. Nah, sekali. karena begitu saya akan lanjut ke pertanyaan, yang kedua nih, Bu, karena juga beberapa juga, pengen ada namanya promosi bersama begitu kan. Tapi juga, banyak yang memikirkan bahwa lebih baik ini, ujung tombaknya digitalisasi. Kenapa? Karena target pasarnya itu ada di Eropa, begitu kan, untuk homestay ini. Tapi di satu sisi otentifikasi masing-masing homestay atau masing-masing desa wisata yang ada homestay-nya itu kan beda-beda, begitu. Nah, Betul. jadi kalau menurut Ibu sendiri nih, konsep promosi bersama ini diperkirakan bisa jadi satu hal yang efektif nggak untuk mengembangkan tingkat hunian bagi homestay? Wah, lalu apakah perlu digitalisasi begitu kan sebagai konsep tata kelolanya secara mendasar aja? Kalau emang misalnya Oke. seperti itu, value apa nih yang kira-kira paling dominan yang diharapkan dalam bisa muncul dalam konsep tersebut? Karena kan beda-beda ini jenis apa otentikannya begitu. Oke. Kalau, kita berbicara asosiasi, kita Hmm, kan berbicara tentang, organisasi yang mewadahi anggotanya kan ya. ya, Nah, untuk digitalisasi itu sendiri, mau dia secara asosiasi maupun dia pribadi, homestay itu tetap perlu karena, hmm, mau tidak mau perkembangan zaman kita nggak bisa cuman seperti dulu lagi ngandelin menunggu saja kan pasti kita akan salah iya, salah saing. iya, Tetapi, bagaimana, mensinergikan tipikal otentisitas yang berbeda dari satu homestay ke homestay yang lain kan gitu. iya. Sebenarnya lewat digitalisasi ya buat kalau misalnya kayak Buleleng gitu, dimunculkan aja, semuanya mereka yang mau, homestay didukung dengan atraksi apa, jadi perlu adanya klasifikasi kembali. Jadi setiap asosiasi membuat klasifikasi dimunculkan sehingga orang juga mudah melakukan pilihan ataukah, sinergisitas itu muncul untuk misalnya hanya memunculkan homestay yang ada di Buleleng. Jadi Buleleng ada apa? Buleleng selatan, utara, tengah gitu, timur. Kalau mereka pengen traveling kayak homestay route gitu, Iya, ya bisa dari homestay yang di daerah timur 2 hari, terus mereka ke barat gitu. paket Bu ya Ya berarti? ya paket. Jadi Mhm, itu yang baru saya mau buat Mas, ini mmm, setelah virtual tour ini, saya untuk desa wisata di Bale Age, saya mau buat virtual tour untuk, homestay di Buleleng gitu. oh begitu dan Mhm, jadi apa, gini value-value-nya ditonjolkan dari sisi atraksinya masing-masing ya gitu Bu ya? ya Mhm, betul dan otomatis kan agak, agak berbeda dengan lingkungannya masing-masing kita karena kita kalau kalau ngomongin virtual tour yang saya akan buat karena mengarah dengan, eee, demografi yang berbeda di iya masing-masing lokasi wilayah gitu. berbeda, mhm. Walaupun sebenarnya masih dalam, lingkaran budaya yang sama sebenarnya kalau Bali ya, Iya, kalau berbeda. betul betul. Ya mungkin ada perbedaannya sedikit kalau dia Mhm ini mhm mhm. oke. Oke, terakhir ini Bu supaya mungkin Ya, heeh, nggak terlalu ganggu, si kecil juga udah mulai rewel kayaknya ini. Nah, ini yang Kakaknya yang rewel, gimana gimana? oh gini, jadi, kan memang kebanyakan yang saya perhatikan itu dari hasil survei saja bisa kelihatan bahwa sebenarnya banyak yang melihat homestay itu sebagai secondary income. Jadi mereka Ya, juga apa, aman kalau pada saat Covid begini karena mereka itu adalah mhm, secondary income. Karena itu ada yang tidak melakukan rencana apapun, hanya menunggu uluran tangan pemerintah maupun selesainya pandemi. Ada juga restorasi properti atau penggalian potensi untuk bagi desa wisata, homestay yang di dalam desa wisata itu, atau mereedukasi kayak belajar bahasa Inggris lagi segala macam.
atau di Oke, desa wisata ini buka camping ground. Nah, oke. menurut Ibu sendiri nih, strategi dan hal apa yang bisa dipersiapkan sebagai pemilik homestay dan ketua asosiasi agar usaha Anda dan para anggota asosiasi ini bisa rebound nih setelah pandemi berakhir? Oke. Jadi, saya pertama, saya salut kalau misalnya Mas Agung benar-benar kemarin mewawancarai yang homestay bener gitu, Mhm. bukan bukan di atasnya homestay, bukan guest house. Jadi kalau homestay yang benar-benar diwawancari adalah homestay bener, jadi itu pasti secondary income, Heeh. gitu. Terus yang kedua, kalau di saat, sekarang kalau memang benar-benar homestay itu tumbuh di tengah desa wisata, biasanya mereka yang sudah sampai pola pikirnya, menjadikan kamarnya sebagai homestay itu levelnya sudah setingkat lebih tinggi untuk kegiatan tourism. Mmm, Berarti dia akan mampu, mengoptimalkan kembali lingkungan sekitarnya untuk mendukung atraksi ke depannya. Ya mhm, kayak tadi buat camping ground atau dia baru sadar, "Oh kita sekarang nggak terlalu banyak, mungkin saya harus aktif di desa nih dengan Pokdarwis persiapan." mhm, Mau buat akses untuk ke, air terjun atau mhm, sebagainya, atau yang tadi-tadi ya mengisi diri dengan apa, eee, self education sendiri gitu karena nggak terlalu banyak kegiatan jadi mungkin buat English corner atau itu biasanya kalau memang benar-benar, pemilik homestay-nya dia, pola pikirnya turisme, berbeda gitu. mhm. Mhm. Terus, tadi, kalau buat kalau buat apa Mas, sebagai pemilik homestay Oh, kriteria buat asosiasi. ketua asosiasi dan sebagai pemilik homestay ini, Mhm. apakah, untuk Oh, pada saat rebound nanti begitu? Karena pasti oke, kan oke. pada saat setelah pandemi berakhir ini pada pada ngantri mau masuk ini pasti nih nanti ke Bali. Iya, iya. Nah tadi tadi dengan kesiapan tadi otomatis kita kalau di asosiasi saya masih tetap komunikasi dengan anggota apa yang harus dilakukan, sekarang lagi ngapain aja gitu. Jadi otomatis dia akan lebih siap lagi sebenarnya walaupun ada kalau misalnya Covid sudah benar-benar hilang, otomatis ketakutan sudah tidak ada. Tetapi ketika masih 50-50 sebenarnya masih ketakutan juga karena tadi saya bilang yang konsep homestay yang sebenarnya dia benar-benar menyatu dengan keluarganya. Masih Iya, bingung nih berani nggak nerima orang dari iya, luar nih iya, gitu. mhm, mhm. Walaupun sudah dikatakan kemarin dia tidak apa, tidak terkena Covid, tapi tiba-tiba nanti pas di rumah dia kena Covid kalau kalau misalnya masih seperti itu. Iya, karena Tapi, itu THS-nya penting Bu ya, sebenarnya. iya penting. Mhm, mhm. Penting itu. Terus, kalau di, tadi untuk homestay ya, saya Mhm. kok jadi ini, eee, tadi apa, strategi homestay ya, Mas, ya, atau asosiasi ya, Iya, Mas, ya? strategi homestay, pemilik homestay dan Heeh, asosiasi oke. gitu. Mhm, Kita, sebenarnya untuk asosiasi sendiri, kami, tertunda kemarin mhm, gara-gara Covid ini. Jadi, maunya saya mencoba untuk bisa tetap mengedukasi teman-teman, dalam mhm, artian walaupun, tapi ada yang kita ajak teman-teman yang memang sudah sangat teredukasi gitu, mhm, tapi mhm. ada beberapa yang kita mau menggali, ini loh 31 desa wisata kita petakan, oh ada berapa sih desa yang tidak memiliki homestay, kita jadi coaching-nya, kita yang datang ke sana, dan juga kita bisa bekerja sama lebih enak lah, ngajuin proposal, Mhm. atau kerjasama dengan hotel-hotel bintang 5 sehingga hotel-hotel bintang 5 itu bisa jadi bapak angkatnya satu homestay di satu Oh, desa, seperti itu. Itu baru ini saya sih, sinergitas ya harapannya Bu nanti ya? setelah ini. Ya, betul. Oke, Jadi oke. ada beberapa sinergitas dengan semua stakeholder sebenarnya. Heeh, heeh. Baik itu akademisi, media massa, kita mau seperti apa nih, kita mau angkat booming ya kita harus pergi ke media massa. Kalau di akademisi terus terutama yang vokasi mungkin kita bisa bantu nih, saya punya anggota nih atau saya punya pemetaan rumah-rumah yang bisa dijadikan homestay, bisa nggak dibantu untuk mengedukasi, kan bisa sebenarnya. Mhm, iya bisa, bisa. Iya, nanti setelah ini, setelah Covid ini sebenarnya. Iya, Heeh. oke. Mungkin itu aja Bu ya, Oke, yang bisa saya Mas sampaikan. Bro. Kalau boleh Bu, itu kebetulan saya Ya, punya survei Bu, punya iya. heeh, apa kode diisi Bu? Survei yang
kemarin saya cek itu, lebih ke ini ya, Mas, ya, maksudnya, pertanyaannya saya sempat cek akhirnya, oh mungkin nanti saya pikirkan, saya belum belum ngisi full sih. Nanti coba Mhm. kalau memang harus diisi, saya isi deh. Heeh, boleh. Dan kalau boleh Heeh. disebar gitu ke anggota-anggota Ibu. Oh, nggih nggih nggih. Perlu berapa responden nih, Mas? Tinggal sedikit lagi sih Bu, 20 lah. Oke. Kurang dari itu juga Analisisnya nggak apa-apa. analisisnya pakai apa? Apa? Data Kualitatif ya? panel. Oh, oke Data oke oke. panel untuk 2019 yang sebelum COVID dan setelah COVID untuk melihat bagaimana pengaruhnya yang segala Gitu, macam oh, baik dari tingkat hunian tentunya. Nanti mhm, variabel-variabel pendukungnya itu kayak seperti apa namanya jumlah kamar dan segala macam. Kalau mmm, jumlah mhm kamar sih mhm tetap ya, tapi kayak mhm. semisal apa namanya kayak promosi dan segala macam itu juga kami masukkan ke dalamnya begitu. Oh, ya 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 ya. Cuman ini kayaknya, kemarin yang saya tangkap teman-teman pada saat di FGD itu kan kamarnya banyak, lebih dari 5 kamar, Nah itu. pakai ya, Mas, jadi, Mbak, saya bukannya gimana, dalam artian gini, kalau misalnya, di Mas Agung sendiri sekarang mau konsistennya ke mana, memang harus dibuatkan dulu, eee, batasan variabelnya untuk homestay yang Mas Agung, Mhm, takutnya nanti kan nggak mana tahu kalau ujiannya mau gimana gitu. Sorry sorry sorry, saya hanya ingin sharing aja sih. Iya, Oke, kalau begitu. Terima kasih, Bu. mhm, mhm mhm mhm. Ya, Iya Bu, iya boleh iya, oke. boleh bantu? Mohon maaf loh Mas Agung sama Pak Bowo mungkin kadang tadi arahnya ke mana-mana, udah nunggu Enggak lagi apa-apa, Bu. itu. Informasi bagus. Tapi sebenarnya menurut saya memang ini waktu yang baik di mana orang, artinya terutama khususnya di Bali, di Mhm, mana bisa sama-sama duduk suatu saat nanti, terutama setelah COVID selesai, mendefinisikan ulang konsep homestay yang tepat. Dan menurut saya masukan iya, itu harus dari bawah, bukan dari pemerintah, terutama karena yang menjalani hidup sehari-hari itu adalah bapak dan ibu pemilik homestay. Nah, betul. kaitan itu maka memang sebenarnya tidak jadi masalah apabila ada yang lebih dari 4 atau Iya, lebih dari betul 5 itu nggak jadi masalah. Nah, betul. memang jangan sampai terlampau banyak sehingga jadi mata dinas pendapatan daerah jadi oh ini pajak kan gitu. Ya pajak, betul Mas, betul Pak Bowo. Jadi, sebenarnya ya dibuatkan aja apa, pengklasifikasian yang Betul, sebenarnya, terus betul, nanti betul, ada sosialisasi ke bawah. Jadi betul, kalau sudah betul. levelnya dia sudah di atas, ya sekian gitu. Kalau misalnya Ya, masih yang homestay ini justru yang harus betul. benar-benar didukung, karena ini kan mendukung perekonomian masyarakat di Ah, bawah, jadi tidak menyusahkan pemerintah, jadi tetap betul. gitu loh. Saya ngelihatnya gitu juga, Bu. Di satu pihak, nanti tadi diperkuat oleh Ibu, betapa dengan kita bikin homestay yang di rumah, apa nama, hospitality-nya jadi berbeda. Mhm. Kemudian juga sedikit banyak, walaupun hanya sebentar, tapi ada dialog, jadi bisa belajar bahasa Inggris anak-anak. Ya ya, itu yang Nah, sebenarnya, mereka jadi apa, respect sama betul kehidupan betul, daily life rumah tangga. mhm, Pagi ada ke pura di rumah, kecil, segala macam itu jadi ya, apalagi kalau itu komunitas yang saya lihat di Mundo sama Sudadi memang yang menjadi ikatan komunitasnya menjadi begitu pemimpin setempatnya bisa ngomong begitu, akhirnya mhm, tradisi-tradisi lama yang tadinya tidak terlalu diperhatikan dihidupkan lagi supaya jadi aktif betul, lagi. Nah, bisa, sehingga betul. Jadi banyak banyak benefit-nya sebenarnya. banyak benefitnya. Nah, tinggal Banyak benefit-nya. maksud saya memang ini dari fakta-fakta yang diperoleh, Mhm, fakta-fakta tentang terpuruknya pariwisata akibat COVID, juga dapat diperoleh informasi tentang eh, sebenarnya realita di lapangan seperti apa begitu. ya ya ya, betul, Itu yang perlu ditangkap dari responden sehingga kita bisa bilang Pak itu udah kepala dinas pariwisata.
sudah out of date itu definisi Bapak itu 5 kamar, 7 kamar ya. Mm-mm. Yang memang tetap harus jumlahnya tidak terlalu banyak karena nanti bisa jadi lost man kan begitu kriteria. Mm-mm. Tapi Mm-mm. di lapangan tidak bisa juga agak sulit, ada yang Ya, di atas 5, sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, ya, itu betul. diperlukan bukti empirik itu untuk bisa, dan itu bisa jadi begini Bu, ada 10 kamar, tapi sebenarnya yang dipakai cuma 7, berganti-ganti, tidak selalu 10-nya terisi kan bisa Bu. Mm-mm. Artinya ada daya tampungnya kalau dari segi rumah 10, tapi bisa saja kapasitas yang terbaik cuma 7 gitu. Mm-mm. Nah, jadi 7 orang bolak-balik datang macam-macam dari 10 kamar kan. Kita nggak bisa Mm. laporkan 10, tapi memang ya 7 orang itu yang datang bolak-balik, kadang 5. Mm-mm. Ini kan kadang-kadang mungkin jarang sekali yang sepenuhnya kalau dia punya 10 sampai 10 Siapa polisi. tahu Pak 10 kamar nanti yang dipakai 5 kamar buat keluarganya, anaknya 4, orang tuanya 1, 5 sisanya 5. Jadinya 10 kamar. Ya betul begitu. Nah, Siapa tahu. Tapi ya intinya tadi memang konsep itu yang harus diperjelas sih Pak. ya betul. Tapi itu perlu juga karena kalau misalnya pun kalau bisa sih asosiasi itu dimunculkan terutama buat desa-desa yang belum banyak homestay justru bakalan benar bisa masuk, bisa diterapkan konsep itu kalau tidak seperti Bali. Bali sudah terlanjur tumbuh dia asosiasinya baru datang gitu, Pak. Ya. Ya, Tadi betul. saya yang di Sawah Lunto itu baru benar-benar bagus itu. Memang justru yang membuat asosiasi itu sangat kelihatan, sangat bagus karena dia yang mampu menghidupkan kabupatennya. Betul. Jadi dia menyasar ke semua desa-desa, dicari, dipetakan rumah-rumah mana yang bisa, terus berkoordinasi dengan destinasi-destinasi Ya, gitu. Itu yang bagus banget. betul. Cuman kalau di Buleleng kita bukan terlambat sih maksudnya ya. Ya. Masih berpikir ngapain ya masuk ini gitu. Dia sudah lebih pinter bahkan. Malah kalau di desa Cibuntu, Bu, di kaki Gunung Cermai, saya pernah datang dengan mahasiswa, ada sekitar 200 ya, praktek di situ. Nah, kemudian pemilik homestay-nya ini, sebenarnya ya bapak-bapak kepala rumah tangga, tapi homestay-nya dinamakan dengan nama ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga? Ya, jadi homestay Ibu Dewi, atau Ibu Kartika, atau Ibu Cicih, begitu ditulis di depan, dan semua kemudian ada organizer di kampung itu juga yang oke Bapak tidur di kamar sini, ini seperti front office gitu. Keren tuh Pak. Nah tapi dia jalan kaki, dia nggak ada tempat tertulis, jadi mendatangi orang-orang yang datang, rombongan datang naik bis, Bapak ini kamu di sana, Bapak ini di sana lah. Terus di masing-masing itu disediakan breakfast sesuai dengan breakfast-nya yang bisa disediakan oleh ibu rumah tangga itu. Ya. Kalau saya masih seperti itu sih Pak. Kalau maksudnya dari segi breakfast apa yang kita masak ya itu yang di. Ya betul. Jadi itu menarik. Ada interaksi dengan pemilik. Itu menarik di mana Pak? Desa mana Pak ya? Cibuntu Bu, bisa ada di Google ada Cibuntu. Oke. Desa Cibuntu di Gunung Ceremai. Oke, mungkin nanti bisa di ATM-kan di sini di misalnya satu desa gitu. Dan kemudian uangnya dipul di organisasi itu, bayarnya tidak masing-masing, tidak boleh ke masing-masing rumah tangga, dipul jadi itu. Nah, nanti baru didistribusikan. Ya, masing-masing sesuai historisnya saya kira ya. Wah, keren-keren itu Pak. Benar-benar community based tourism. Mohon maaf Pak, Bapak dari mana ya Pak Nggih? Bapak di universitas apa? Saya dari IPB, Bu. Institut. Nggih. Jadi. Tapi jurusan apa Pak Nggih? Saya jurusannya lingkungan hidup, Bu. Nggih. Kalau nama sekolahannya itu ekologi manusia. Ekologi manusia, wih menarik itu Pak. Fakultas ekologi manusia. Kalau bahasa populernya ya lingkungan hidup. Oke. Saya perlu banyak belajar nih Pak kami. Sama-sama. Tahu nanti. Iya. Jadi menarik. Nggih, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu. Saya yang terima kasih Pak bisa sharing. Iya. Di tengah-tengah Ibu sedang sibuk, ada baby.
Mohon maaf. Sekarang sudah agak aman karena neneknya sudah di sini, sudah Ah, terhandle, jadi nggak ada nangis nih Mas. Habis tidur tadi, habis minum obat kan, udah nggih, tenang nggih, sih Pak. nggih. Mohon maaf tadi distractions-nya banyak sekali lalu lalang Nggak anak-anak. apa-apa, biasa Apa-apa, Bu. Bu. Untuk saya di rumah juga dia pengen ikut duduk samping saya dengerin apa yang diomongin. Iya bener Pak, kadang diambil ini headset ya ngomong, oh gitu ya Mbak, nanti dia ngomong ikut cerita malam tadi cerita tentang obrolan homestay. Aduh, nggih Baik, nggih Bu. nggih. Bu, Iya terima Mas kasih banyak. Bowo. Bu, Oke, terima kasih Bapak. terima kasih banyak. Tiang, terima kasih Bu. Makasih Matur suwun. banyak, Bu. Nggih. Sama-sama Dari Pak, terima kasih sudah mengunjungi Bali Utara Pak. Ya Bu, Setidaknya ada sesuatu yang terekam dan bisa diinformasikan yang baik-baiknya aja ya Pak ya, ya, ke tempat lain. sangat bagus, ini sangat bagus ya. Nggih nggih nggih. Nah, Mas, makasih. Ya, makasih Mas banyak, Bu. Bowo, nggih, nggih Mas Bowo semangat. Ini tahun ke berapa Mas ya? Berarti yang Agung, Bu. sorry Oh, Pak sorry Mas Bowo. Agung, sorry. Pak Bowo, maaf Pak Bowo. Ini Mas udah tahun Agung terakhir, tahun Bu. terakhir ya, Iya. wih, nanti cepat pulang ini, bisa cepat pulang. Iya. nggih, nggih. Oke. Ini hasilnya pasti ditunggu sekali nih nanti oleh pemerintah untuk dia membuat kebijakan. Ya. Iya, siap. Ini seluruh Indonesia Mbak Mas ya? Enggak, ini Di Bali capture. aja. Saya Oh, Bali enggak aja. itu apa namanya untuk Bali aja ininya. Studi kasusnya. Kasusnya, Gitu. studi kasusnya. Oh, oke. Ya deh, selamat beraktivitas. Salam hormat buat Ibu Pak Bowo. Makasih Mas Agung. Ya, mari Bu. Ah, Om Santi nggih, dan Om. terus ketemu. Nggih, Om Santi Om. Selamat sore. Sore. Nggih.